Gadis itu sedang siaran langsung menghubungkan kemampuan komunikasi dengan hewan. Siapa sangka detik berikutnya, seekor anjing jantan malah mengangkat pantatnya ke kamera. Pemilik anjing di samping melihat kejadian itu dengan wajah bingung berkata, "Halo host, anjing saya entah kenapa selalu suka mengangkat pantat. Dia jantan. Setiap hari di depan saya mengangkatnya. Pacar saya pulang, dia tidak mengangkat lagi. Tapi dia akan menggonggong padanya dengan keras." Jiang Jing menatap wajah Golden Retriever yang tampak sedih di layar. Sekilas langsung menebak apa yang ada di pikiran dia. Lalu berkata pada gadis itu, "Dengar dulu, jangan langsung marah. Pacarmu selingkuh. Gerakan itu dia pelajari dari pacarmu dan orang lain." Mai Doudou mendengar itu wajahnya langsung merah marah. Lalu dengan suara keras memarahi, "Tidak mungkin. Pacarku orang yang sangat jujur dan baik. Hal seperti ini bisa seenaknya dibicarakan?" Namun saat itu Golden Retriever tiba-tiba semangat. Mendekat ke layar ponsel. Menatap Jiang Jing di ruang siaran langsung. Ekor juga mulai bergoyang. "Kamu benar-benar bisa melihat kalau pemilikku memang. Tolong beritahu dia. Biar dia putus dengan pria busuk itu." Sementara Golden Retriever menggonggong 2 kali ke layar. Namun para penonton tidak menganggapnya serius. Setelah Maido menolak, langsung menyerang Jiang Jing. "Aku sudah bilang dia penipu. Demi traffic, sampai berani berbohong seperti ini. Nanti aku bakal melaporkan kamu." Namun Jiang Jing tidak melihat komentar. Sebaliknya dia mengarahkan Golden Retriever itu. "Kalau aku tidak salah, sekarang juga kamu harus menggigit ekormu dan berputar 2 kali. Lalu berdiri dengan 2 kaki dan melakukan salam." Maido mendengar kata-kata Jiang Jing. Segera membantah. "Tidak mungkin. Aku tidak pernah mengajarkan anjingku gerakan itu." Namun sebelum dia selesai bicara, tampak Golden Retriever menggigit ekornya sendiri. Melakukan seperti yang Jiang Jing katakan. Gerakannya persis tanpa salah sedikit pun. Detik berikutnya Maido terdiam. Apakah itu masih anjingnya? Biasanya malas sekali. Anjing yang tidak bisa belajar gerakan apapun itu. Mungkinkah semua omongan streamer itu benar? Melihat perubahan ekspresi wajahnya, Jiang Jing lantas melanjutkan. "Tadi malam dia mengoyak bantal pacarmu. Dan juga kencing di sepatu pacarmu." Waktu itu wajah Maido sangat terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" Jadi dia memilih untuk sementara percaya pada Jiang. Sementara Jiang Jing sudah lama mendapat tahu dari Jin Mao. Pacar Maidodo hari ini akan membawa seseorang ke rumah. Maka di bawah arahan dia, Maidodo mematikan semua peralatan listrik di rumah. Lalu bersembunyi di dalam lemari pakaian. Sementara itu hatinya gelisah, ingin melihat kebenaran, namun juga tidak ingin hal itu terjadi. Namun di dalam lemari itu sangat gelap. Dia hanya mendengar Jin Mao di ruang tamu berteriak sekali. Kemudian terdengar suara langkah 2 orang. Saat itu pintu kamar dibuka. Sebuah suara lembut terdengar. "Tuan Zhang, hari ini masih seperti biasa ya?" Ketika mendengar suara wanita, hati Maidodo langsung dingin separuh. Dia mendengar suara tempat tidur ambruk. Kemudian pacarnya mulai berbicara. "Maaf ya, tolong pijat punggungku dulu. Hari ini entah kenapa, sakit sekali." Saat itu nyala harapan kembali membara di hati Maidodo. Penonton di siaran langsung juga ramai memberi dukungan padanya. Pasti saja si penyiar salah paham. Ini hanya layanan pijat biasa. "Nona, jangan sampai salah paham dengan suamimu karena ini. Aku juga merasa di zaman sekarang penipu memang jahat sekali." Segala kata bisa terucapkan. Jiang Jing diam tanpa berkata. Tidak memperhatikan kata-kata di ruang siaran langsung. Saat itu pintu kamar tidur tertutup. Maidodo bisa mendengar suara anjing Golden Retriever menggonggong di luar pintu. Disertai dengan beberapa gonggongan anjing. Dia agak cemas. Ingin keluar tapi takut disalahpahami. Maka dia mencoba mendorong pintu dengan tangan. Gonggongan anjing Golden Retriever tepat bisa menutupi suaranya. Namun saat itu sepertinya tak sengaja menginjak tombol apa. Siaran langsung Maidodo dan Jiang Jing terputus. Saat itu penonton di ruang siaran langsung menjadi tidak senang. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa tiba-tiba terputus? Baru mau lihat hasilnya sudah terputus. Pasti si Nona merasa marah. Tidak mau siaran lagi. Host sebaiknya pikirkan cara minta maaf. Namun Jiang Jing sama sekali tidak panik. Tunggu saja. Nanti kalian akan tahu hasilnya. Kemudian bertanya, "Masih ada yang ingin bertemu hewan peliharaan?" "Host, coba lihat anjingku kenapa ya?"
Selalu berlari beberapa langkah kemudian terengah-engah. Jiang Jing melihat seekor labrador yang gemuk seperti babi. Memasang wajah tidak mau lari. Saat itu ada yang muncul dengan hamster. Host, coba lihat dia. Setiap kali aku melihatnya, dia sedang minum air. Mengapa begitu? Ini benar-benar bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Ini adalah hamster yang sangat disiplin. Berlari terlalu lama. Roda hamster lelah, adegan pemandangan sungai berikutnya terhubung tanpa henti. Dan dia menerima lebih banyak hadiah. Kali ini yang terhubung dengannya adalah seorang wanita yang mengenakan piyama. Wanita itu memeluk seekor kucing. Di sampingnya ada 3 ekor lagi mengelilinginya. Setelah terhubung dengan pemandangan sungai itu, dia segera berbicara. Halo, ini adalah 4 kucing di rumah saya. Sejak pindah ke rumah baru, mereka seperti berubah menjadi kucing yang berbeda. Dulu mereka sangat jinak, tapi beberapa hari terakhir tiba-tiba menjadi sangat agresif. Aku sudah beberapa malam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tolong bantu aku. Pemandangan sungai menatap beberapa kucing di sekitarnya. Setelah mendengar dengan jelas apa yang ada di pikiran mereka, keningnya tanpa sadar mengernyit tegang. Beberapa detik berlalu. Dia mulai berbicara. Kamu mungkin perlu melapor ke polisi. Wanita itu tersenyum paksa dan berkata, jangan. Aku bercanda. Aku hanya ingin tahu mengapa mereka menjadi gila. Jangan takutkan aku. Dia pikir Jiang Jing sedang membuat efek siaran langsung. Jelas dia sekarang tidak ada niat untuk bekerja sama. Namun di wajah Jiang Jing tidak ada senyuman. Setelah mendengar suara hati keempat kucing itu, dia juga sangat ketakutan. Saat itu para penonton siaran langsung mulai semakin marah dan berlebihan. Yang lain saya hanya melihat dengan senang hati. Tapi jika kau bercanda soal melapor polisi, kami tidak akan membantu kamu. Tapi anjing host barusan tidak salah berkata. Mungkinkah memang benar ada sesuatu? Kalian cepat lihat kucing-kucing itu. Terlihat 4 kucing tiba-tiba berlari ke depan layar. Terus mengeong ke Jiang Jing. Meong-meong. Kamu bisa mengerti omongan kami. Bukan? Cepat minta pemilik buat pindah. Setiap hari mencium bau mayat. Aku hampir muntah. Kenapa pemilik tidak bisa mencium bau itu? Saat itu wanita itu langsung menarik kucing-kucing itu turun. Apa sebenarnya yang terjadi pada kalian? Biasanya tidak pernah lihat kalian mengeong seperti ini. Saat itu kucing-kucing mulai kehilangan kendali. Mulai memaki-maki wanita itu dengan kasar. Ketika akan terjadi perang antara manusia dan kucing, Jiang Jing segera bersuara menghentikan mereka. Tunggu dulu. Saya perlahan menjelaskan kepadanya. Setelah mendengar kata-kata Jiang Jing, 4 ekor kucing yang sangat bersemangat itu benar-benar berhenti. Perilaku kucing ini membuat wanita itu takjub. Biasanya mereka jinak di hadapanku, tapi tidak pernah segampang ini menurut perintah. Saat itu Jiang Jing dengan sabar berkata lagi, lalu kamu sadar tidak? Setiap kali kamu masuk kamar tidur, mereka menjadi sangat gelisah. Di tempat lain agak sedikit lebih baik. Mendengar Jiang Jing berkata begitu, wanita itu merenungkan detail beberapa hari terakhir. Menemukan memang seperti yang dikatakan Jiang Jing. Benar. Lalu kamu berani tidak? Ditanya seperti itu. Wanita itu merasa sedikit terkejut di hatinya. Cukup berani. Kamu ingin melakukan apa? Suara Jiang Jing juga agak bergetar. Kucingmu bilang ada mayat di kamar tidur. Kalau tidak percaya, aku akan menyuruh kucingmu untuk membimbingmu. Setelah berkata demikian, wanita itu langsung ketakutan. Dia agak menyesal. Menghubungi Jiang Jing. Jiang Jing melihat dia ragu-ragu, serta berniat memutus sambungan. Maka dia tak bisa menahan diri untuk berdiri. Cepat bawa dia ke tempat mayatnya ada. 4 ekor kucing mendengar langsung melompat turun. 2 ekor menggigit lengan baju dan kaus kaki wanita itu. 1 yang paling berani berjalan di paling depan. Yang lain mengeong-ngeong. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan dia mengikuti. Melihat pemandangan ini, gadis itu walaupun tidak percaya lagi, juga tidak bisa menipu diri sendiri. Maka dia bangkit dan mengikuti ke kamar tidur. Sambil memanggil pacarnya yang sedang bermain game. Dipandu oleh kucing-kucing itu, beranikan diri melihat di bawah tempat tidur. Keduanya mengangkat kasur. Sebuah koper besar 26 inci muncul di depan mereka. Gadis itu menelan ludah melihat itu. Dan bertukar pandang dengan pacarnya yang sama terkejut di samping. Bagaimana kalau kita langsung lapor polisi saja? Aku takut. Pacar tidak berkata apa-apa. Hanya menendang koper Tina itu dengan kaki, sangat berat.
Maka gadis itu tidak ragu lagi. Langsung menghubungi nomor telepon polisi. Setelah polisi datang, meminta ahli untuk membuka koper itu. Ketika melihat apa di dalam koper, semua orang menjadi tegang. Segera menyuruh gadis itu mematikan siaran langsungnya. Polisi sedang menjalankan tugas. Mohon jangan merekam dengan ponsel. Sambungan terputus. Tapi hati semua orang di ruang siaran langsung tidak bisa tenang. Aku pergi. Aku tinggal di komplek yang sama dengannya. Tadi benar-benar dengar suara mobil polisi. Penyiar, katakan sesuatu. Kenapa kamu bisa tahu ada mayat di sini? Baru tadi aku benar-benar ketakutan. Saat itu hadiah tak terhitung mulai masuk ke akun Jiang Jing. Melihat tugas sudah selesai, dia tanpa ragu menutup siaran langsung. Bersiap pergi ke kebun binatang yang diwariskan kakeknya. Dia sangat menantikan seperti apa pemandangan berikutnya. Seberapa besar ukurannya kebun binatangnya? Berapa banyak orang yang datang setiap hari? Hewan apa saja yang ada di dalamnya? Dengan penuh harapan, setelah Jiang Jing turun dari kereta, langsung memanggil kendaraan menuju kebun binatang keajaiban. Namun dia tak menyadari ekspresi supir yang tampak ragu-ragu. Saat jarak ke kebun binatang masih cukup jauh, supir benar-benar tak tahan untuk berbicara. Nona, apakah kamu datang ke sini untuk wisata? Kalau ingin melihat hewan, sebaiknya kamu pergi ke kebun binatang lain saja. Kebun binatang keajaiban tidak ada yang menarik untuk dilihat. Reaksi semacam ini memancing rasa penasaran Jiang Jing. Maka dia mendekat dan berkata, kenapa bisa begitu? Apakah kebun binatang ini terlalu kecil atau luasnya memang besar? Hanya saja di sini pernah terjadi kasus hewan melukai orang. Beberapa hewan jinak selalu menghindar dan tidak terlihat oleh orang. Ditambah infrastruktur di sini juga berantakan. Lama-kelamaan, tidak ada yang mau pergi ke sana. Jiang Jing semakin mendengar semakin merasa dingin di hati. Dia masih berharap kebun binatang ini bisa menghasilkan keuntungan. Kalau sampai dia bisa membalas dendam itu lebih baik. Aku dengar kabar dari rumor. Kebun binatang ini hampir tidak bisa bertahan lagi. Ada orang dari sirkus yang mau datang membeli semua hewan. Saat itu Jiang Jing mendengar sebuah kata kunci. Guru, Anda tahu nama sirkus itu enggak? Guru mengingat beberapa detik. Sepertinya namanya Roland Hill Circus. Aku juga sudah enggak ingat jelas. Itu adalah mantan tempat kerjanya. Saat itu Jiang Jing teringat sesuatu. Maka buru-buru dia mendesak. Guru, tolong cepat sedikit ya. Aku ada urusan penting. Dia tidak boleh membiarkan hewan-hewan itu jatuh ke tangan sirkus itu. Sementara itu di sisi lain, setelah polisi menonton rekaman layar di ponsel gadis itu, barulah mereka percaya. Gadis itu mengetahui lokasi mayat lewat seorang streamer. Tapi ini memang terdengar sangat tidak masuk akal. Apakah kamu masih bisa menghubungi pembawa acara ini? Polisi telah memeriksa teman dan keluarga orang ini, tidak ada yang punya motif melakukan kejahatan. Kemungkinan besar itu adalah tindakan acak. Tapi kebetulan fasilitas di kompleks tempat gadis itu tinggal sudah tua. CCTV semua sudah jadi pajangan saja. Dan sudah beberapa hari berlalu. Mencari pelakunya bukan perkara mudah. Kalau benar ahli komunikasi hewan peliharaan itu punya kemampuan khusus, orang seperti itu pasti bergabung dengan mereka. Aku tidak suka mempercayai seberapa besar efisiensi mereka dalam memecahkan kasus. Maka gadis itu memeriksa melalui ponsel. Tapi hasil yang didapat mengecewakan. Lalu dia berkata pada polisi, dia sudah offline. Jadi aku hanya bisa mengirim pesan pribadi. Begitu dia membalas, aku akan segera memberitahumu. Saat itu Jiang Jing sampai di pintu taman hewan keajaiban. Sebelum melihat langsung ke tempatnya, dia benar-benar berharap sopirnya melebih-lebihkan. Tapi setelah benar-benar sampai di sini, Jiang Jing merasa sopir tidak salah berkata. Bahkan malah kekurangan. Terlihat papan besar. Kata, keajaiban, sudah kehilangan warna aslinya. Kalau tidak tahu, pasti dikira tempat yang sudah lama terbengkalai. Melihat ada orang datang ke pintu, petugas tiket menyapa dengan sangat ramah. Apakah Anda pengunjung? Mau membeli tiket di sini? Jiang Jing berjalan ke sana. Harga di kaca loket sudah berdebu. Hanya bisa samar-samar mengenali harga tiket adalah 21 yuan. Lalu dia bertanya kepada petugas loket, apakah ada pengunjung lain hari ini? Kamu adalah yang pertama. Walaupun hanya dia seorang diri, petugas loket tetap tersenyum lebar. Ini apa sih? Jiang Jing bingung dan mendekat ke petugas loket. Sementara Zhang Xiaoli, setelah melihat wajah Jiang Jing dengan jelas,
Senyumnya menjadi lebih dalam. Ternyata ini kepala kebun binatang yang baru ya. Selamat datang, selamat datang. Saya segera memanggil seseorang ke sini. Baru saja dia selesai berbicara, beberapa detik kemudian, Jiang Jing melihat seseorang mengendarai mobil wisata mendekat dengan cepat. Terlihat seorang pria muda turun dari mobil, lalu membungkuk kepadanya. Salam Pak Kepala Kebun Binatang. Nama saya Wang Jiangguo. Jabatan saya adalah sopir mobil wisata. Saya akan mengajak Anda berkeliling kebun binatang kita. Kemudian Wang Jiangguo mengendarai mobil di depan, sambil memperkenalkan kepada Jiang Jing. Kebun binatang kita ini mana-mana bagus. Tapi entah kenapa bisnisnya kurang bagus. Namun, yang dia sebut bagus dan apa yang dilihat Jiang Jing sangat berbeda. Jalanan yang terjal. Tidak ada tempat duduk dan tempat sampah. Kandangnya kotor banget. Baunya juga kuat. Jauh lebih buruk dari kebun binatang manapun yang pernah dia lihat. Apakah dia terlalu berlebihan dalam menilai ini? Belum lagi dia sudah naik mobil selama ini, tapi tidak melihat satupun hewan. Lalu bagaimana dengan hewan-hewan itu? Wang Jiangguo melihat situasi lalu menjelaskan. Mereka sedang istirahat di dalam rumah. Mereka biasanya tidak keluar. Lebih suka tinggal di dalam rumah. Jiang Jing menutupi dahinya. Itu dia masalahnya. Orang yang datang ke kebun binatang, tentu saja mereka ingin melihat hewan. Tetapi hewan-hewan itu sangat sulit terlihat. Fasilitas lainnya juga tidak memadai. Tentu saja tidak ada suara. Tiba-tiba merasa tugasnya sangat berat. Apakah kebun binatang ini akan gagal di tangannya? Benar, Pak Direktur. Hari ini kita sengaja mengundang ahli hewan untuk membantu melihat kondisi ini. Singa yang galak itu. Jika masalah besar ini bisa diatasi, di bawah kepemimpinan Anda, usaha kita pasti akan membaik. Wang Jiangguo sangat yakin. Jiang Jing sangat senang karyawannya memiliki kesadaran ini. Tapi dia benar-benar ingin mengeluh. Kebun binatang ini harus menyelesaikan lebih dari sekadar masalah itu. Setelah sampai di zona singa, memang terlihat, ada beberapa orang di luar taman itu. Masih ada satu orang yang memegang buku catatan dan berbicara dengan orang di sampingnya. Saat Jiang Jing lewat, dia mendengar orang itu berkata dengan putus asa. Tidak ada harapan. Guru saya adalah ahli zoologi terkenal di dunia. Jika dia pun tidak bisa menjinakkan singa ini, maka saya bisa langsung memberitahu kalian. Singa ini hanya bisa dilepaskan kembali ke alam liar atau ditembak. Melihat ada orang yang datang sebagai pencatat, orang di samping itu menyapa Jiang Jing. Kepala kebun binatang, Anda sudah datang. Lalu dia memperkenalkan kepada orang di samping. Kepala kebun kita juga adalah penjinak binatang yang sangat terkenal. Sepertinya orang itu tidak menyangka kepala kebun adalah seorang wanita yang sangat muda. Lalu dia berkata sinis, seorang wanita penjinak binatang jadi kepala kebun? Saya rasa kebun binatang kalian memang sudah tidak ada harapan. Namun Jiang Jing sama sekali tidak membiarkan orang itu. Lalu langsung membalas dengan tegas. Apa masalahnya dengan penjinak binatang wanita? Kuceritakan padamu. Singa di kebun kami ada jalan ketiga, yaitu dijinakkan oleh saya. Orang itu melihat Jiang Jing berani berbicara seperti itu padanya. Maka dia melangkah maju tanpa ragu. Jika guru saya saja tidak bisa, kalau kamu bisa menjinakkan singa ini, aku akan mengakui kamu sebagai guruku. Tiba-tiba terdengar teriakan di dalam taman. Perhatian semua orang tertuju ke arah sana. Terlihat seorang pria parubaya berkacamata. Berjarak hanya 10 meter dari singa itu. Wajahnya terlihat pucat. Sedang mundur perlahan ke arah pintu keluar. Dan di depannya, seekor singa menatapnya dengan tatapan tajam. Sambil melangkah satu persatu mendekati pria itu. Hati-hati guru. Pencatat catatan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Namun justru teriakan itu mengubah sikap singa. Singa itu setengah jongkok. Mengambil sikap menyerang. Seolah-olah di detik berikutnya akan langsung menyerang pria itu. Dan mencabik-cabiknya. Pria itu tak berani maju. Maka dia mendorong Jiang Jing ke dalam pintu. Bukankah kamu bilang bisa menjinakkan? Yo pergi saja. Saat itu Jiang Jing sama sekali tidak panik. Namun pencatat catatan hanya bisa terpaku dengan mata terbuka lebar. Dia berpikir bahwa pria ini mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan gurunya. Dia pun tidak berani berkata kasar lebih lanjut. Justru Wang Jiangguo dan seorang bernama Liu Chunhua melangkah maju menghentikannya. Kepala taman, ini tidak boleh dilakukan. Singa ini bahkan kami saja tidak bisa kalahkan. Kalau kamu pergi sendiri, bagaimana kalau kamu terluka nanti?
Liu Chunhua bahkan langsung menghalangi di depan Jiang Jing. Aku adalah penjaga singa ini. Dia adalah hewan yang paling sulit dijinakkan di kebun binatang. Aku sudah mencoba segala cara tapi tidak ada hasilnya. Tidak boleh membiarkan kepala kebun binatang mengambil risiko. Saat itu, seorang staf di samping mengangkat senjata bius dan lain-lain. Menunggu perintah dari Jiang Jing. Liu Chunhua berteriak keras kepada singa di dalam. Jin Zong, kamu tenang dulu. Tapi Jin Zong tidak menjadi tenang sama sekali. Malahan mengaum sekali. Berusaha menerkam ke arah mereka. Di luar adalah dinding kaca. Dia membuka mulutnya yang besar dan merah seperti darah. Satu cakarnya menghantam kaca. Detik berikutnya dinding bergetar. Seolah-olah terdengar suara kaca pecah. Sementara itu, petugas pencatat sudah tidak terlihat sombong seperti sebelumnya. Dia ketakutan oleh Jin Zong hingga terjatuh di tanah. Kalau bukan karena pagar masih ada, Jiang Jing berpikir, dia mungkin sudah langsung kabur. Saat itu Liu Chunhua menarik perhatian Jin Zong, memberi kesempatan bagi Profesor Wang di dalam untuk kabur. Hanya saja dia belum sampai ke pintu keluar. Jin Zong kembali memblokir jalannya. Dengan ganas melangkah perlahan ke arahnya, memperlihatkan giginya dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Melihat itu Jiang Jing memberi isyarat kepada Wang Jiangluo untuk pergi. Lalu dengan tatapan terkejut dari semua orang, masuklah ke taman singa. Liu Chunhua melihat itu langsung berteriak. Cepat lindungi kepala taman, siapkan suntikan bius. Tanpa berkata sepatah kata pun, Jiang Jing sudah berjalan ke sisi Profesor Wang. Dengan sekali tarik, mengangkat Profesor Wang yang kakinya melemas. Pada saat itu Jin Zong melangkah maju satu langkah. Dengan mulut besar terbuka mengarah ke Jiang Jing. Dia bahkan bisa mencium bau daging yang amis di dalamnya. Saat itu Jiang Jing menarik Profesor Wang ke belakangnya. Lalu menoleh dan berkata, kamu keluar dulu saja. Prof. Wang keringat dingin mengalir deras di dahinya. Memegang pakaian Jiang Jing. Berusaha mengajak dia pergi bersama. Ini singa paling sulit saya jinakkan yang pernah saya temui. Tidak ada cara lain. Hanya bisa dikembalikan ke alam liar. Atau dibunuh. Namun Jiang Jing menarik tangannya dengan keras. Kamu keluar dulu. Aku punya cara untuk menjinakkan Jin Zong. Bahkan aku juga tidak bisa. Apa yang bisa kamu lakukan? Jiang Jing menatap dengan tegas. Kamu mendingan cepat pergi saja. Jangan ganggu aku menjinakkan hewan. Saat itu muridnya memanggilnya dari luar, memanggil guru. Cepat keluar. Maka Profesor Wang melihat ke kiri dan kanan. Dengan satu teriakan marah dari Jin Zong. Kakinya melemas. Dia menatap Jiang Jing dan menghembuskan napas berat. Lalu terhuyung-huyung keluar dari area taman. Profesor Wang menopang muridnya sendiri. Dia terengah-engah. Dan juga tidak melupakan Jiang Jing. Cepat tembak untuk menyelamatkan. Pistol bius selalu siap. Tetapi semua staf kebun binatang mengikuti kata-kata Jiang Jing. Jadi ketika mendengar Profesor Wang berkata tembak, mereka ragu-ragu. Hanya 2 detik keraguan itu membuat Jin Zong kini semakin dekat dengan Jiang Jing. Saat itu, orang-orang di luar area taman hampir menahan napas. Namun di dalam taman, Jiang Jing sangat tenang. Dia telah berurusan dengan singa sejak kecil. Dengan sekali pandang, dia tahu singa di depannya. Tidak berniat menyakiti. Auhahaha. Satu pengecut lagi berhasil saya takuti lari ya. Benar-benar tidak ada artinya. Ingin menjinakkan saya. Tidak mungkin. Lihat aku mengusir mundur makhluk berkaki 2 betina yang tidak tahu diri ini. Saat dia berlari untuk menyerang, Jiang Jing berteriak keluar pintu supaya jangan menembak. Dan saat itu Jin Zong juga tidak maju lagi. Ada apa ini? Makhluk berkaki 2 betina ini ternyata tidak takut padaku. Tidak mungkin, aku coba lagi. Lalu Jin Zong mundur dengan sikap yang lebih garang. Kemudian berlari kencang menghampiri. Saat semua orang pikir Jiang Jing akan kalah, dia malah mengeluarkan makanan anjing yang dibawanya. Kira aku mau makan makanan seperti itu? Aku ini singa. Namun ketika Jin Zong mendekat dengan mulut terbuka lebar, Jiang Jing langsung melemparkan makanan itu ke mulutnya. Jin Zong baru ingin meludah keluar benda yang tak diketahui asalnya itu. Tiba-tiba tercium aroma wangi yang aneh. Membuatnya tak tahan dan terpesona. Dia pun mengunyah sedikit. Auwo, ini terbuat dari apa sih? Jangan bilang, ini lumayan enak. Melihat itu, Jiang Jing mengeluarkan lagi segenggam makanan. Sambil tersenyum menatap Jin Zong. Enak kan? Mau makan? Kalau mau makan, buat saja. Bersenang-senang saja. Aku ini singa.
Cuma sedikit begini. Mau buat aku nurut bermimpi? Lalu dia melemparkan makanan hewan buas ke udara sebelah kiri. Singa tampak acuh tak acuh. Namun tubuhnya jujur mengejar makanan itu. Dengan pasti menangkap semua makanannya. Jiang Jing kemudian melemparkan lagi ke kanan. Jin Zong tetap mengejarnya. Beberapa orang di luar lapangan tercengang melihatnya. Mereka khawatir akan keselamatan Jiang Jing. Namun mereka hanya bisa melihatnya bertarung dengan singa di taman. Saat itu murid di sampingnya membelalak dan melihat ke Profesor Wang. Guru, ini apa yang terjadi? Profesor Wang melangkah mendekat 2 langkah lagi. Menempel pada dinding kaca. Tak berkedip sedikit pun. Menatap Jin Zong di dalam arena. Saya sudah lama berkecimpung, belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Singa itu jelas. Baru saja masih liar dan sulit dijinakkan. Sungguh tak masuk akal. Dia menatap Jiang Jing. Matanya memperlihatkan rasa kompleks yang mendalam. Tak disangka gadis kecil yang dia remehkan ini bisa menjinakkan singa seperti itu. Dan singa ini adalah singa yang sebelumnya diumumkan gagal dijinakkan oleh Profesor Wang. Sebagai seorang ahli zoologi, saat itu juga dia bisa melihat Jin Zong sudah kehilangan nafsu menyerang. Setelah makan apa yang diberikan Jiang Jing, tatapannya menjadi jauh lebih jernih. Cepat catat ini. Dia menepuk pundak muridnya. Tapi guru, saya harus catat apa? Jiang Jing memperlakukan singa seperti anjing bertarung. Atau catat saja. Dia sama sekali tidak takut di hadapan singa itu. Perilaku seperti ini jika dilakukan orang lain tidak akan pernah terulang. Memberi makan 4 kali berturut-turut. Persediaan makanannya berkurang lebih dari setengah. Maka Jiang Jing menarik kembali Si Liang. Dia berkata kepada Jin Zong, karena kamu tidak berniat menyakiti orang, jangan terus-menerus menakut-nakuti orang lain. Kalaupun harus menakut-nakuti, lakukan dengan. Saat itu Jin Zong dengan penuh kemarahan berkata, siapa yang menyuruh kalian tidak memberiku istri? Tidak ada hal lain yang bisa kulakukan. Tentu saja aku hanya bisa menakut-nakuti orang. Sikapmu seperti itu membuat kebun binatang kehilangan banyak pengunjung. Tanpa dana. Dari mana aku cari istri untukmu? Saat itu Jin Zong terdiam. Sepertinya dia tidak menyangka Jiang Jing akan berkata demikian. Dan Jiang Jing melanjutkan. Selain itu, dengan kondisi kamu seperti itu, apakah kamu pikir ada singa betina yang mau padamu? Apa aku salah? Aku berambut lebat dan masih muda. Itu adalah pilihan utama di hati semua singa betina. Tidak benar, kamu bisa mendengar apa yang aku pikirkan. Kalau tidak, aku sedang bicara dengan siapa? Jiang Jing tertawa. Namun tawanya mengandung makna perpisahan. Kecil Jin, apa yang barusan kamu bilang itu sudah ketinggalan zaman. Itu semua adalah hal dasar. Sekarang singa betina lebih menyukai singa jantan yang tenang. Kamu mengerti? Selain itu, kamu terlalu gemuk. Meski aku berniat mengenalkan singa betina padamu, harus ada persetujuan dari dia juga, kata Jiang Jing dengan nada bercanda di matanya. Mendekat ke Jin Zong, mencubit bulu lebatnya sekali. Aku bahkan belum pernah sadar kalau aku gemuk. Tapi setelah Jiang Jing bilang begitu, badannya terlihat agak menurun kondisinya. Perutnya juga agak buncit. Tapi itu bukan hal terpenting. Yang terpenting kamu tidak terkenal. Saat itu Jiang Jing membuka video pertunjukan lion sebelumnya untuk ditonton oleh Jin Zong. Lihat singa ini. Ini singa yang aku latih sendiri sejak kecil. Betapa gagah dan tampannya dia. Kalau kamu bisa meniru sedikit saja dari dia. Masih takut singa betina menolak kamu? Jiang Jing mengangkat ponselnya. Sementara Jin Zong terus menatap layar memandang Chai En di video itu. Terlihat berhasil mempengaruhi. Jiang Jing membujuk, aku akan membantumu. Tapi kamu juga harus menurut perkataanku. Kamu benar-benar akan membantuku? Jin Bing Xin Yi. Begitu Jiang Jing keluar, dia sudah yakin semuanya aman. Aku ini kepala kebun binatang. Tidak mungkin aku akan menipu kamu. Ayo belajar beberapa gerakan untuk aku lihat. Setelah keluar dari taman singa, para staf kebun binatang berkumpul. Kepala kebun binatang memang hebat. Ini adalah hewan paling sulit di kebun binatang kita. Saat itu Jiang Jing menyuruh seseorang menutup gerbang. Lalu memanggil Wang Jiangwo untuk mengumpulkan semua staf. Saya akan bicara singkat tentang rencana pengembangan kebun binatang kita ke depan. Untuk sementara kebun binatang tidak buka. Kita harus menyelesaikan masalah dasar dulu. Baru kita akan buka kembali. Baik, kepala kebun binatang, itu sangat bagus. Para staf bertepuk tangan dengan semangat.
Saat dia meminta semua orang tenang dan bersiap melanjutkan pembicaraan, Zhang Xiaoli mengangkat tangan dan berkata, "Kepala, ada seseorang yang datang." Tepat di gerbang kebun binatang. Saat itu Jiang Jing merasa bingung. Siapa yang datang di saat seperti ini? Jiang Jing bersama para staf menuju ke sana. Ketika masuk ke gerbang, melihat beberapa orang di depan pintu, ia semakin merasa wajah mereka familiar. Setelah bisa melihat dengan jelas wajah mereka, Jiang Jing mengernyitkan dahi. Dia memanggil Liu Chunhua dan berkata beberapa kata di telinganya. "Baiklah." Setelah mendengar itu Liu Chunhua berlari pergi. Dia bersama staf lain terus berjalan ke sana. "Kenapa kalian melihat Jiang Jing?" Orang-orang itu terdiam beberapa detik. Kemudian beberapa dari mereka tertawa. Orang gemuk yang memimpin mendekat sedikit. "Bukankah itu Xiao Jiang? Benar-benar takdir ya." Tapi Jiang Jing tidak bisa tersenyum. Orang-orang di depannya ini adalah mantan majikannya. Orang-orang dari sirkus Luolexier. Mengingat apa yang mereka lakukan pada Rian dan hewan-hewan lain, Jiang Jing marah tak tertahankan. Sirkus lain paling-paling hanya menganggap hewan sebagai alat untuk mengumpulkan uang. Tapi setidaknya mereka memperlakukan mereka dengan baik. Tapi orang-orang ini menyiksa hewan secara diam-diam. Dan diam-diam melakukan suatu eksperimen. Jiang Jing lemah dan tidak berdaya. Juga kurang bukti. Bahkan dirinya sendiri diusir oleh mereka. Karena sudah kenal. "Aku tidak akan banyak bicara. Panggil kepala kebun binatang kalian keluar. Kembalikan uang sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya. Atau jual kebun binatang itu padaku." Sepertinya merasa semuanya sudah jelas. Li Wang terus mengamati tempat ini. Dan berkata pada orang di sebelahnya, "Nama ini kurang bagus. Dengar dan ubah." Orang di sebelah mengangguk. Melihat Jiang Jing. Mereka tidak bergerak. Lalu mulai mendesak. "Kenapa belum juga bergerak? Cepat panggil kepala kebun binatang kalian." Jiang Jing melangkah maju. "Kalau ada apa-apa, bilang saja sama saya. Tapi saya tidak akan pernah menjual kebun binatang ini kepada kalian." Baru beberapa jam tidak bertemu Xiao Jian. "Kamu sudah jadi kepala kebun binatang. Bagus, bagus." Li Wang memberi isyarat pada orang di sekitarnya untuk sedikit tenang. "Kalau tidak mau menjual, maka kembalikan uangnya. 10 juta sekaligus lunas. Melihat kita kenal, saya tidak akan mengenakan bunga. Tapi kalau kamu tidak bisa bayar, jangan salahkan saya jika saya tidak ramah." Setelah Li Wang berkata begitu, dua pria berbadan besar di belakangnya maju ke depan. Dengan tatapan tajam ke arah Jiang Jing dan karyawan. "Lihatlah." Jiang Jing berdiri di depan para karyawan. Dengan suara keras memperingatkan lawan. "Jangan mengancam saya. Sekarang ini adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Kalau berani bertindak di sini, kalian belum tentu akan menang." Li Wang membuat gerakan menepuk dada. "Aduh, saya benar-benar takut." Dia mengangkat alis dengan senyum yang sangat sombong. Tidak sama sekali menganggap Jiang Jing dan yang lainnya penting. Dua pria besar itu terus mendekat dengan langkah pasti. Jiang Jing tidak bisa menahan mundur beberapa langkah. Tepat saat mereka akan memukul Jiang Jing, tiba-tiba terdengar auman mengerikan tak jauh dari sana. Terlihat Jinzong menggeram marah dan berlari beberapa langkah ke depan Li Wang. Dua pria itu sudah ketakutan dan melarikan diri. Sementara Li Wang berkeringat dingin di kepala. Jatuh duduk di tanah. "Kau berani-berani menyentuhku." Jiang Jing mengangkat tangan dan bahu. "Tidak kok. Singa itu tidak sengaja keluar. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bilang kalau tidak sengaja melukai seseorang. Siapa yang akan menyalahkan seekor singa?" Akhirnya tidak bisa melawan ketakutan di hati. Li Wang pun pergi dengan kecewa. Sebelum pergi dia meninggalkan satu kalimat. "Jika dalam sebulan kamu belum bayar Jiang Jing, tunggu saja. Kebun binatang ini akan aku ambil alih." Setelah mereka pergi, barulah Jiang Jing menghela napas lega. "Bagus sekali." Saat itu Jingzong bangga mengangkat kepala. Liu Chunhua tersenyum sambil berkata, "Kepala kebun binatang sungguh hebat. Biarkan aku pergi melepaskan Jingdong." Semua orang pun mengacungkan jempol melihat itu. Saat itu, di benak Jiang Jing terdengar suara sistem memberi peringatan. Ding mengeluarkan tugas baru. Tugas pertama. Sebelum pukul 24 malam besok, jumlah pengunjung kebun binatang harus mencapai 500 orang. Hadiah jika tugas berhasil adalah aura kedekatan dengan hewan. Setelah mendapatkan aura tersebut, hewan-hewan akan mempercayaimu tanpa syarat. Tugas kedua lunasi hutang dalam waktu 1 bulan.
Hadiah jika tugas berhasil adalah dana renovasi kebun binatang sebesar 10 juta, serta seorang asisten kepala kebun binatang. Melihat hal ini, Jiang Jing sangat senang. Hadiah dari dua tugas ini sungguh membuat iri. Namun jumlah 500 pengunjung. Dengan kondisi kebun binatang sekarang benar-benar hal yang tidak mungkin. Saat itu ia tiba-tiba teringat tentang siaran langsung. Lalu bertanya pada sistem, apakah tiket masuk dihitung per 21 orang? Jika aku siaran langsung di kebun binatang ini, selama yang memberi hadiah lebih dari 20 orang, mereka juga dihitung sebagai pengunjung, kan? Bagus sekali. Kalau begitu, masih ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Jadi Jiang Jing menyuruh karyawan beristirahat. Besok mulai siaran langsung. Hari berikutnya saat waktu siaran langsung tiba, Jiang Jing terlebih dahulu mengubah nama penggunanya menjadi Keajaiban. Kepala kebun binatang pun segera memulai siaran langsung. Sementara itu gadis yang terus mengintai di sisi lain melihat Jiang Jing mulai siaran. Maka segera memberitahu polisi. Petugas Zhang. Jiang Jing mulai siaran langsung. Setelah melihat kemampuan Jiang Jing kemarin, banyak orang menunggu siaran langsung Jiang Jing di hari berikutnya. Namun setelah melihat nama penggunanya, mereka merasa bingung. Ada apa dengan ini? Kepala kebun binatang. Apakah saya salah masuk ruang siaran langsung? Aku tahu sekarang. Ternyata kemarin cuma sensasi saja. Hanya untuk mengiklankan kebun binatangnya sendiri. Jiang Jing meminta Liu Chunhua mengarahkan kamera ke kebun singa. Sedangkan dirinya berdiri di dalam kebun singa melambaikan tangan kepada penonton. Halo teman-teman penonton. Siaran langsung hari ini tetap berhubungan dengan hewan, tapi tidak terhubung langsung. Hari ini akan menunjukkan pelatihan imersif. Dia bertepuk tangan dan melangkah ke samping. Jinzong berjalan pelan keluar dari kamar istirahat. Saat dia keluar, ruang siaran langsung menjadi gegap gempita. Jumlah penonton juga meningkat dengan cepat. Tapi fokus banyak orang tampaknya bukan pada singa, melainkan khawatir untuk Jiang Jing. Sial, siaran langsung ini mainnya besar sekali. Aduh, jangan begitu. Aku takut kalau ini berubah jadi adegan singa makan manusia. Aku ingat sekarang. Singa ini bukankah yang sebelumnya pernah menyerang orang? Setelah mengatakan hal itu, dalam sekejap ruang siaran langsung dipenuhi oleh pesan. Tidak ada yang terkecuali yang menyuruh Jiang Jing segera melarikan diri. Jangan gunakan nyawa untuk siaran langsung. Namun Jiang Jing menggeleng lalu menjelaskan. Itu semua adalah rumor. Jinzong kami tidak pernah menyakiti orang. Kejadian sebelumnya itu wisatawan yang kaget lalu terjatuh sendiri. Silakan semua tenang untuk menonton. Saat itu di dalam kantor polisi. Para polisi juga sedang menonton siaran langsung Jiang Jing. Polisi magang Xiaoma berkata kepada atasannya. Zhang Ge, apakah mau menghubunginya sekarang? Polisi Zhang menggeleng tangan. Jangan buru-buru. Saya ingin lihat dulu kemampuannya sebenarnya seperti apa. Kalau kemarin hanya kebetulan atau pelatih binatang biasa, maka tidak perlu mencarinya. Di layar siaran langsung, Jiang Jing dan Jinzong sama-sama mundur satu langkah. Kalau begitu kita mulai dengan yang sederhana. Jinzong angkat cakar kiri. Serukan satu kali. Sapa para penonton. Jinzong menurut apa yang diperintahkan oleh Jiang Jing. Mengeluarkan suara paling lembut yang pernah ada sejak mereka guru murid, Ao Ming. Hari ini adalah acara khusus untuk Jinzong. Siapa saja yang ingin melihat Jinzong tampilkan sesuatu, silakan katakan saja. Jiang Jing ternyata memang jinak. Penonton menjadi lebih berani. Mereka mengajukan permintaan aneh dan beragam. Namun yang paling diingat oleh Jiang Jing adalah satu permintaan ini. Aku ingin menirukan singa. Kalau nggak bisa, anggap saja aku nggak ngomong apa-apa. Setelah dia, beruntun banyak orang mengucapkan hal yang sama. Kata-kata, sudah sampai sejauh ini. Bagaimana bisa Jiang Jing menolak membuat Jinzong merunduk? Jiang Jing dengan lincah memanjat punggung singa. Sementara itu Liu Chunhua menyerahkan ponsel. Mengarahkannya ke kepala Jinzong dan ke depan. Ayo Jinzong kita keliling arena yuk. Jinzong mengaum sekali. Mulai lari dengan kecepatan yang bisa diikuti Jiang Jing. Jiang Jing bukan pertama kali naik singa. Dulu waktu di sirkus. Untuk pertunjukan, dia juga pernah menaiki lion. Jadi dia sangat tenang. Tapi penonton live baru pertama kali lihat. Dan sudut pandangnya sangat unik. Wow. Sudut pandang ini seperti aku sendiri yang naik singa. Aku sekarang duduk di kendaraan kecil ini. Rasanya banget. Aku sudah kagum sampai nggak bisa bicara. Cuma karena host bisa mengendalikan singa.
Perhatian dan hadiah aku online. Sekarang nggak ada yang berani meragukan keaslian siaran Jiang Jing. Soalnya mereka lihat langsung Jiang Jing naik singa. Singa juga tidak mungkin berbohong. Ini jauh lebih mendebarkan dan seru daripada siaran langsung kemarin. Popularitas di ruang siaran langsung naik drastis. Banyak hadiah tak terhitung juga masuk ke akun Jiang Jing. Dalam sekejap, setengah dari tugas 500 pengunjung sudah selesai. Jiang Jing membungkuk mendekat ke telinga Jin Zong. Berbisik. Penonton semua sangat menyukaimu. Semangat. Istriku ada di depan mata. Oh. Benar-benar mereka semua suka aku. Lalu tadi kamu merekamnya? Nanti kalau istriku datang, aku juga akan tunjukkan videonya padanya. Memberikan kesempatan padanya untuk melihat kehidupan gagah suamimu. Sudah direkam, kamu luar biasa keren Jiang Jing. Tentu saja tidak akan mengecewakan. Setelah mendengar itu, Jin Zong sangat bersemangat. Merasa citranya kini sangat gagah. Kecepatannya juga bertambah banyak. Dia sengaja melewati area dengan rintangan untuk melompat. Ini membuat Jiang Jing harus memegang lehernya. Guru, pelan-pelan. Jangan ngebut ya. Pengalaman yang sangat menakjubkan. Aku bahkan pusing seperti mayat. Terus berputar 2 kali. Jiang Jing melihat Jin Zong sepertinya masih punya tenaga. Segera menyuruhnya berhenti. Dia hampir muntah karena terguncang. Energi manusia memang tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas. Jin Zong masih sangat bersemangat, tapi tetap sangat menurut. Berduduk jongkok di depan Jiang Jing. Mendengarkan instruksi tugas selanjutnya darinya. Dalam proses berkendara sudah menyelesaikan hadiah. Hadiah tugas pertama akan diberikan tepat waktu, yaitu aura kedekatan hewan. 1 aura telah dipakai secara otomatis. Tidak dapat dilepas. Bab 9, dianggap sebagai penipu. Jiang Jing sangat senang. Melihat hadiah sudah diterima. Tidak buru-buru mengakhiri siaran. Waktu baru berlalu kurang dari 1 jam. Setelah menanyakan pendapat Jin Zong, Jiang Jing membuatnya menampilkan aksi berjalan di jembatan kayu dan melewati lingkaran. Ponsel kembali ke tangan Liu Chunhua. Saat itu sebuah pesan pribadi membuatnya mengalihkan pandangan dari siaran langsung. Mengirim pesan pribadi ke polisi Jiang. Halo Nona Jiang. Berdasarkan siaran langsungmu kemarin, kami menemukan sebuah mayat. Kami butuh kamu datang ke kantor polisi sesegera mungkin. Jika tidak keberatan, mohon balas secepatnya. Liu Chunhua menyadari pentingnya pesan pribadi ini. Segera berjalan ke sisi Jiang Jing. Memberikan ponsel kepadanya. Kepala kebun, lihat pesan ini. Jiang Jing mengambilnya. Setelah melihat isi pesan dengan jelas, berbisik membalas. Tolongan sampaikan ya. Nanti setelah aku selesai siaran langsung aku akan ke sana. Aku duluan pamit ke penonton. Liu Chunhua pergi. Kembali dan Jin Zong benar-benar mendengarkan kata Jiang Jing. Berlari-lari di dalam area untuk membakar energi. Jiang Jing berdiri tepat di depan layar. Maaf teman-teman penonton, hari ini ada urusan mendadak. Siaran langsung akan saya akhiri sampai di sini. Penonton tentu belum puas menontonnya. Namun saat itu ada gerakan mencurigakan di belakang Jiang Jing. Saat melihat dengan jelas, chat di ruang siaran langsung penuh pesan terus-menerus. Streamer, ada singa yang menerkam dari belakangmu. Aku tidak berani lihat lagi. Liu Chunhua juga menunjuk ke punggung Jiang Jing. Kepala kebun waspada, Jiang Jing menoleh ke belakang. Dia melihat Jin Zong berlari kencang ke arahnya. Siapapun pasti akan ketakutan sampai lututnya lemas. Tapi Jiang Jing yang mendengar suara hati Jin Zong hanya bisa tertawa. Hati semua orang dak-dikduk. Takut melihat darah bercecer di tempat kejadian. Di tengah ketakutan semua orang, Jin Zong malah meloncat ke rumput di samping Jiang Jing. Membalik perutnya. Mengeluarkan suara awo-awo. Dia terus menggunakan kaki basahnya untuk mencakar kaki Jiang Jing. Apakah kepala taman ingin menyiarkan lebih lama lagi? Aku belum cukup tampil. Baru berapa lama sih? Penonton mungkin juga belum cukup menonton. Dia masih merasa kurang. Berdirilah. Gosokkan kepalanya ke tubuh Jiang Jing. Tubuh Jiang Jing tiba-tiba seperti memiliki liontin singa tambahan. Baiklah. Jin Zong, aku masih ada urusan nanti. Pasti ada kesempatan untuk kamu tampil, oke? Sebelum itu, ucapkan selamat tinggal pada semua orang lewat layar ini. Jin Zong sangat enggan. Namun tetap dengan patuh melambai dan menyapa. Jiang Jing berbisik kepada Jin Zong. Jangan siarkan terlalu lama sekaligus. Kalau kamu menunjukkan semua kemampuanmu dalam 1 hari, orang-orang akan kehilangan rasa penasaran.
Aku mengerti. Memang benar kepala taman. Benar-benar tahu bagaimana membuat Jin Zong merasa senang. Setelah memberi arahan kepada staf. Begitu turun dari mobil dan masuk ke pintu kantor polisi, seorang pria muda dengan jaket hitam, dengan aura yang unik dan ekspresi dingin menarik perhatiannya. Pria muda itu baru saja masuk. Seketika ada seseorang yang keluar menyambut Jiang Jing. Apakah Anda Nona Jiang? Silakan ikut saya. Jiang Jing mengikutinya ke sebuah rumah kecil. Tunggu sebentar, aku akan ambilkan air untukmu. Kemudian dia keluar dari pintu. Ketika masuk kembali, di belakangnya ada dua orang yang mengikuti. Salah satunya adalah orang yang tadi dia temui di pintu. Orang yang pertama kali mengantarnya. Mulai memperkenalkan diri. Halo Nona Jiang. Panggil saja aku Xiao Ma. Ini adalah petugas Zhang. Petugas Zhang mengangguk pada Jiang Jing sebagai tanda salam. Terakhir giliran pemuda yang bermuka dingin itu. Dia menatap Jiang Jing. Matanya tidak menunjukkan kehangatan apapun. Halo Nona Jiang Jing. Nama saya Xian. Setelah memperkenalkan diri, Xian tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu kedua petugas lainnya memperkenalkan. Jiang Jing adalah seorang komunikator hewan peliharaan. Namun yang disebut Siju melirik mereka. Dengan tidak sopan meremehkan mereka. Kalian memanggil orang tanpa laporan terlebih dahulu. Pernahkah kalian memikirkan konsekuensinya? Maaf. Nona Jiang membuat kalian datang sia-sia. Petugas Jiang tampaknya menyadarinya. Petugas Ma dan petugas Zhang sepertinya melihat video siaran langsungnya. Mereka ingin meminta bantuannya. Tapi Xian yang ada di depan tampak tidak mempercayainya. Pejabat yang lebih tinggi menindas yang lebih rendah. Karena mereka tidak menyambut dirinya. Dia juga tidak perlu terus-menerus menunjukkan muka ramah. Kalau situasi tidak percaya, ya sudahlah. Lain kali tolong kalian diskusikan dulu secara internal sebelum mencari orang. Jangan membuang waktu masing-masing. Dengan waktu ini, dia bisa siaran langsung lebih lama dan menghasilkan lebih banyak uang. Dia segera berdiri hendak pergi. Ma, polisi cepat-cepat menahannya. Wajahnya menunjukkan sedikit senyum memohon. Nona Jiang, maaf sekali. Satuan kami sebelumnya mengalami kerugian dalam hal ini. Jadi situasi cukup waspada soal ini. Tolong tunggu dulu. Kami pasti akan membujuk dia. Polisi Zhang lalu menyatukan kedua tangan. Berkata kepada Xian. Situasi kali ini, aku jamin. Nona Jiang memang punya kemampuan khusus. Aku menjamin dengan integritasku. Nona Jiang, aku sudah meneliti video kamu dengan teliti. Kelihatannya kamu bisa berkomunikasi dengan binatang, ya? Bisa tolong tunjukkan bukti, agar situasi bisa melihatnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan percaya. Ekspresi Jiang Jing di wajahnya datar. Di dalam hati dia berpikir. Dia tidak percaya ya sudah tidak percaya. Dia kenapa harus membuktikan kepada dia? Kalau bukan karena melihat orang-orang ini adalah polisi. Dia sudah pergi. Dia baru saja ingin menolak. Tiba-tiba sistem bersuara. Rilis misi baru. Dapatkan pengakuan Xian. Baiklah. Misi selesai. Hadiah dana 1 juta yuan tepat, menyebalkan. Sistem ini muncul sangat tepat waktu. Kalau agak terlambat sedikit lagi, dia sudah berencana pergi. Hadiah dari sistem benar-benar menarik. Jiang Jing tidak bisa menolak, tapi juga tidak tahan dengan wajah jelek Xian itu. Maka berkata kepada beberapa orang yang ada, bagaimana saya harus membuktikan tidak masalah? Tentu saja, keduanya melihat Jiang Jing setuju. Tentu saja tidak berkata apa-apa lagi. Xian diam memandang dengan keraguan dan harapan campur aduk di hati. Jiang Jing membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudut bibirnya sedikit tersenyum. Nona Jiang, di tim kami ada beberapa anjing polisi yang bisa bekerja sama dengan Anda. Saat itu, petugas Zhang mengingatkan dengan suara, anjing polisi. Jiang Jing mulai tertarik. Dia selalu merasa anjing polisi itu sangat keren. Jika ada kesempatan untuk mengadopsi beberapa anjing polisi yang sudah pensiun, itu sebenarnya adalah keinginannya sejak lama. Meskipun begitu dia berpikir, Jiang Jing tetap menggelengkan kepala, dan berkata, karena ini adalah situasi kurang beruntung. Tapi nanti aku boleh mengelus mereka, kan? Itu harus kamu bisa membuktikan bahwa kamu bukan penipu. Petugas Zhang baru saja ingin setuju. Tiba-tiba Xian lebih dulu bicara. Dia membuka mulutnya selangkah lebih dulu. Dia dan Xiao Ma saling bertatapan. Mata keduanya penuh dengan rasa tidak berdaya. Jiang Jing sama sekali tidak takut dengan aura darinya.
Tidak masalah. Maka tolong saksikanlah. Jiang Jing mengelilingi sekeliling. Pergi ke depan jendela. Ada beberapa burung gereja di tiang listrik yang sedang berkicau. Mereka semua bodoh. Setiap hari berlarian. Manusia yang tak memiliki sayap sangat tidak berguna. Jiang Jing melambaikan tangan ke atas. Burung gereja kecil, sini-sini. Di belakang, Xian tampaknya tertawa kecil. Jiang Jing menoleh dan melihat ke belakang. Namun mendapati dia menatapnya dengan bingung. Mungkin aku salah dengar. Jiang Jing menggelengkan kepala. Terus memanggil. 5 ekor burung gereja mendengar panggilan Jiang Jing. Terbang mendekat. Bertengger di tepi jendela. Miringkan kepala, keempatnya bingung. Manusia ini agak bisa diterima. Kenapa mereka memanggil kita? Bab 10, anjing polisi mengejar angin. Kalian terbang masuklah. Berputarlah beberapa kali di atas kepala orang ini, bagaimana? Jiang Jing menunjuk burung gereja kecil bernama Xian yang berdiri di tengah. Miringkan kepala kiri dan kanan. Seperti sedang mengerti perkataan Jiang Jing. Saat beberapa petugas kepolisian mengira Jiang Jing akan gagal, burung gereja itu benar-benar mengantri. Terbang berputar beberapa kali di atas kepala Xian. Berputar sambil memanggil Xian. Selalu terasa mereka sedang mengatakan sesuatu. Xian mengangkat kepala memandang. Lalu bertanya kepada Jiang Jing. Nona Jiang, bisakah kau memberitahu saya apa yang mereka bicarakan? Manusia bau kemarin terus berada di sini. Hari ini baru pulang mandi. Kotor sekali. Sedangkan manusia tua itu pagi ini makan pancake isi telur, aromanya sangat harum. Tidak tahu untuk berbagi sedikit dengan kami, tidak baik. Aku tahu yang paling pendek setiap pagi bernyanyi di halaman belakang. Sangat tidak enak didengar. Lain kali jangan bernyanyi lagi. Bising sampai kita istirahat. Jiang Jing tertawa setelah mendengar itu. Si Ju lembur sampai malam kemarin tidak pulang. Hari ini pasti pulang lalu balik lagi ya. Petugas Zhang pagi ini makan jiambing guozi. Benar tidak? Burung kecil itu, lain kali bagikan sedikit ke mereka ya. Dan petugas Ma setiap pagi bernyanyi di halaman belakang. Ketika Xian dan petugas Zhang mendengarnya mereka hanya terkejut. Dalam hati mereka diam-diam mengagumi. Saat giliran petugas Ma, tiba-tiba dia berteriak keras. Aku tidak. Aku sedang mendengarkan siaran radio. Dia menggelengkan kepala dengan cepat. Bahkan tidak berani melihat orang lain satu kali, langsung lari keluar ruangan. Tidak ada perak di sini 320. Reaksi seperti ini tepat membuktikan Jiang Jing tidak salah bicara. Jiang Jing lalu memanggil burung kecil itu terbang keluar jendela. Burung kecil itu kembali ke kabel listrik. Masih terus mengeluh dalam mulutnya. Apakah si Ju percaya? Tidak percaya, aku bikin mereka tampil lagi. Tidak perlu aku percaya kamu. Nona Jiang Jing. Aku minta maaf atas ketidakyakinanku tadi. Xian sudah benar-benar percaya bahwa Jiang Jie memang punya kemampuan. Segala yang terjadi di kantor polisi, bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Apalagi Jiang Jing baru datang lalu langsung dipanggil. Di sini tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja lain. Selain itu dia lembur tadi malam dan tidak pergi. Dan sarapan pagi ini dengan Pak Zhang makan apa? Meskipun bukan rahasia besar. Tapi juga tidak semua orang tahu. Masih ada Xiao Ma. Dia juga tidak tahu. Xiao Ma punya hobi ini. Namun diungkap oleh polisi Jiang. Ini cukup membuktikan dia tidak berbohong. Petugas Zhang berjalan ke samping Xian. Kondisi sekarang bagaimana? Nona Jiang bukan pembohong kan? Xian mengangguk. Jiang Jing bahkan bisa merasakan dia menjadi lebih lembut. Nona Jiang, silakan ikut saya. Dia melangkah. Pergi sendiri meninggalkan ruangan ini. Petugas Zhang membawa Jiang Jing mengikuti di belakang. Nona Jiang, jangan salahkan si Ju, dia juga punya alasan tersendiri. Polisi Jiang dibawa ke sebuah halaman. Di sana juga ada banyak alat latihan anjing polisi. Xian terus berjalan. Beberapa tahun terakhir, banyak yang mengaku sebagai komunikator hewan peliharaan. Kami panggil satu persatu ke sini. Si Ju ingin dari mulut mereka dapat jawaban. Juga untuk melihat kemampuan mereka. Keduanya berjalan di belakang. Melihat Xian sudah melepaskan beberapa anjing polisi yang dikurung di dalam kandang. Jiang Jing langsung melihat seekor anjing polisi yang sangat istimewa. Dia kehilangan satu matanya. Dan kakinya pincang. Tapi ketika melihat Xian, dia tetap berlari secepat mungkin menuju dia. Xian memeluknya. Ini pertama kalinya Jiang Jing melihat dia tersenyum.
Petugas Zhang menghela napas. Ini adalah satu-satunya anjing polisi yang selamat dari misi Zhuo Feng dulu. Beberapa anjing polisi yang ikut dalam kelompok yang sama dengannya telah gugur bertahun-tahun yang lalu. Tubuh Zhuo Feng tidak cocok untuk tugas lagi. Si Ju memeliharanya di kantor polisi. Tapi entah kenapa Zhuo Feng selalu tidak bahagia. Seringkali malah tidak mau makan. Hanya mau makan ketika si Ju datang menjenguknya. Jiang Jing memperhatikan bahwa Zhuo Feng sangat berbeda dengan anjing polisi lainnya. Zhuo Feng kurus kering. Dan kondisi mentalnya juga buruk. Tampak seperti anjing tua yang sudah hampir mencapai akhir usianya. Umurnya berapa tahun? Lebih dari 4 tahun. Petugas Zhang menjawab kepada Jiang Jing. Kami sudah mencari banyak orang. Tapi tidak ada yang berhasil. Kami sudah mencoba semua metode yang mereka sarankan. Namun Zhuo Feng masih seperti ini. Nona Jiang. Kami berharap Anda bisa membantu kami. Tolong kejar angin. Petugas Zhang mengangguk sedikit menghadap Jiang Jing. Jiang Jing dengan cepat menopang dia. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membantu. Setelah mengetahui seluk-beluknya, Jiang Jing berjalan ke depan Zui Feng dan Xian. Berjongkok dalam situasi. Biar aku tanya Zui Feng dulu. Xian mengelus kepala Zui Feng. Melirik dalam ke arah Jiang Jing. Suaranya jauh lebih dalam daripada tadi. Tolong kamu Zui Feng, tatapanmu mengikuti Xian. Setelah beberapa saat baru menatap Jiang Jing. Jiang Jing menurunkan suaranya. Zui Feng, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu tidak senang? Tangannya menjamah Zui Feng. Dalam tatapan terkejut kedua orang di belakang. Zui Feng tidak menolak sentuhan Jiang Jing. Harapan sedikit menyala dalam hati Xian. Zui Feng menunduk dan sepertinya masih tidak bersemangat. Pokoknya sama saja dengan orang-orang sebelumnya. Tidak mengerti apa yang kukatakan. Bahkan kalau menebak sebagian juga tidak berguna. Aku bisa mendengar kamu sedang berpikir. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, kan? Jiang Jing mengedipkan mata ke Zui Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, telinga Zui Feng langsung tegak. Bisakah kamu mendengar apa yang aku pikirkan? Zui Feng adalah seekor German Shepherd. Setelah mengetahui ada secercah harapan, matanya menjadi berair. Membuat hati Jiang Jing menjadi luluh. Dia mengangguk, kau bisa mendengarnya loh. Jadi ceritakan semuanya padaku. Aku akan menyampaikannya untukmu. Tiba-tiba Zhuo Feng menjadi bersemangat. Kakinya yang belakang berusaha terangkat. Menjilat Jiang Jing beberapa kali. Jiang Jing menutup salah satu matanya saat dijilat. Lalu ia duduk terjatuh di tanah. Kemudian dia perlahan menceritakan alasannya. Dari awal senyum Jiang Jing berubah menjadi mata yang tanpa sadar mulai berair. Dia mengusap hidungnya. Perlahan berdiri. Menyampaikan apa yang didengar kepada Xian. Xian berjalan cepat mendekat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Zhuo Feng? Dia jarang sekali kehilangan kendali atas emosinya seperti ini. Inspektur Zhang juga menatap Jiang Jing dengan penuh harap. Jiang Jing berpikir sebentar soal kata-katanya. Lalu menarik napas dalam-dalam. Mulai membuka suara. Dia ingin melanjutkan pekerjaannya. Zhuo Feng setiap hari selalu mengingat misi waktu itu. Misi saat kawan-kawan gugur, Jiang Jing. Mengingat kata-kata Zhuo Feng. Tenggorokannya terasa tercekat. Hampir tak bisa berkata-kata. Mata Zui Feng basah dan berkilau. Seolah ada air mata berputar di kantung matanya. Aku ingin terus bekerja. Mataku buta. Kakiku juga pincang. Aku tidak sebaik anjing polisi lainnya. Tapi hidungku masih ada. Hidupku masih ada. Pada hari aku menjadi anjing polisi. Aku sudah bertekad. Aku akan mati di medan perang. Itulah takdirku. Selama bisa menetralkan satu bom lagi. Menyelamatkan satu nyawa lagi. Itulah yang berarti bagiku. Aku masih bisa bergerak dan berlari. Dulu juga anjing polisi terbaik. Aku sangat menyukai Xiao An. Dia sering mengunjungiku. Tolong sampaikan pada Xiao An. Aku tidak pernah menyesal. Melepaskan mata dan kakiku demi melindunginya. Saat kata terakhir terucap, Xian sudah tidak mampu menahan air mata. Dia berusaha menggigit bibirnya. Agar tidak kehilangan kendali. Dia memeluk Zui Feng erat-erat. Petugas Zhang membelakangi mereka. Menengadah diam-diam menghapus air matanya. Air mata Jiang Jing sudah mengalir saat mereka berbicara. Keduanya saat ini terdiam. Memberikan ruang bagi Xian dan Zhuo Feng. Mereka berjalan ke samping. Sebelumnya ada yang bilang juga, Zhuo Feng ingin terus bekerja. Kami pun membawa Zhuo Feng untuk patroli rutin. Tapi Zhuo Feng tetap tidak semangat. Zhuo Feng bilang dia iri pada anjing polisi lain.
Ingin mendapatkan perlakuan yang sama seperti anjing polisi lain. Jiang Jing memahami apa yang dipikirkan Zhu Feng. Dia tidak ingin diperlakukan istimewa karena kondisi tubuhnya, melainkan ingin diperlakukan sebagai anjing polisi biasa. Jiang Jing, teringat kasus mayat tersembunyi kemarin. Aku ingat kalian memanggilku. Bukan untuk kasus potongan mayat dalam koper, kan? Bagaimana kalau ajak saja Zhu Feng juga? Pasti dia bisa membantu. Bab 11. Membantu memecahkan kasus. Zhu Feng mendengar ada misi. Mengibaskan ekornya dan menggonggong beberapa kali. Terlihat sangat bersemangat. Xian secara naluriah ingin menolak gonggongan Zhu Feng. Lalu menghentikannya. Dan meneriakinya beberapa kali. Jiang Jing berkata pada Xian. Zhu Feng bilang dia bisa melakukannya. Kalau begitu, karena akan keluar misi. Mungkin sebaiknya makan dulu, ya. Makan kenyang dan minum puas baru ada tenaga. Benar kan? Jiang Jing berkata kepada Zhu Feng. Dia menggonggong sekali. Langsung berlari kembali ke kandangnya sendiri. Dengan mulut terbuka besar makan makanannya. Setelah selesai makan, dia berlari kembali dengan cepat. Matanya berkilau penuh semangat. Xian memandang ke petugas Zhang. Lalu memandang Jiang Jing. Diam beberapa detik setelah itu. Baiklah. Tugas Zhu Feng kali ini aku serahkan padamu. Bisa selesaikan gak? Jamin akan menyelesaikan tugas. 3 orang berangkat dengan mobil menuju lokasi penyimpanan mayat. Di jalan, petugas Zhang memberikan beberapa foto tersangka kepada Jiang Jing.